Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita, Dini dan Isal. Di video kali ini kita bakal cerita rapid test yang udah kita lakuin beberapa waktu yang lalu. Buat yang penasaran, tonton terus ya video sampai akhir. Kenapa sih kita kemarin ngelakuin pemeriksaan rapid test? Jadi kemarin itu aku sama suami mau melakukan perjalanan luar kota dari Cilegon, Banten, rumah kita, ke Solo, Jawa Tengah. Nah tujuannya yaitu aku mau ngelanjutin studi di Solo. Jadi saat ini status aku tuh sebagai mahasiswa program pendidikan profesi dokter atau yang biasa disebut koas di Solo atau di Universitas 11 Maret. Nah, karena mau melakukan perjalanan dari Cilegon ke Solo di masa pandemi COVID-19 saat ini, itu kan harus melakukan pengecekan-pengecekan nanti di jalan. Jadi kita tuh harus membawa surat izin perjalanan. Nah, buat dapat surat izin perjalanan itu, kita harus ngelakuin yang namanya rapid test. Kalau misalnya rapid testnya hasilnya negatif, kita diperbolehkan untuk jalan dari Cilegon ke Solo itu. Tapi kalau misalnya positif, mungkin kita akan tidak diperbolehkan gitu. Makanya kita kemarin ngelakuin pemeriksaan rapid test. Nah, terus kemarin itu kita ngelakuin pemeriksaan rapid test di Rumah Sakit Sari Asih, Serang, Banten. Dengan sistem drive-thru. Jadi kita tuh nggak perlu lagi buat masuk ke dalam rumah sakitnya. Kita cuma perlu kayak drive-thru McD aja. Kita cuma di dalam kendaraan atau di dalam mobil atau di atas motor. Terus nanti petugas yang nyamperin ngambil sampel darah kita. Ya udah deh nanti bakal dicek gitu. Nah terus kenapa sih di Serang? Soalnya kita nyari yang harganya agak ya lumayan terjangkau lah buat kita. Gitu. Penasaran nggak sama pemeriksaan rapid test kita kemarin? Ini dia. Oke, jadi kita lagi perjalanan ke Rumah Sakit Sari Asih di Serang. Itu kita mau rapid test buat COVID-19 sama AA. Ini kita pakai masker karena ya emang keluar rumah harus pakai masker ya. Lagi kayak gini. Terus ternyata tadi di gerbang tol Serang Timur ya, A? Ya. Serang Timur tadi ada pengecekan suhu. Abang. Terus tadi juga pas masuk wilayah Serang tadi ada operasi ketupat. Oh ya ini karena mau dicek rapid test kemungkinan di satu sisi doang, jadi aku mau pindah ke belakang. Ada hand sanitizer nggak? Ada hand sanitizer ada. Bentar ya. Di tas aku bentar. Mau pakai? Iya. Udah pindah ke belakang. Ada AA di sana di depan. Oh, udah masuk nih. Rumah Sakit Sari Asih. Tuh ada tulisannya. Kelihatan nggak? Iya, 2 orang ya Pak? 2 orang. Mana maju? Oh iya. Tuh ada tulisannya. Drive-thru rapid test di sini ya, drive-thru rapid test. Oh, dari kiri, Deng. Ya udah Dini nggak apa-apa dari. Berarti aku pindah kiri ya. Oh enggak, dari kanan juga bisa. Oh bisa ya? Dia ke kanan ya? Oh ya udahlah kanan aja. Nah itu dia. Kayak gitu tuh. Mana sih? Tanyain itu yang buat surat keterangan ya. Kalau enggak tunjukin aja yang kemarin aku kirimin ke AA. Apa?
Yang dari Fauzi. Oh, di atas, ding, di bagian lengan kanan. Mana sih yang dari Fauzi? Ini administrasi dulu. Mau turun atau mau di mobil? Di mobil aja. Di mobil aja aku turun. Di mo- Turunnya nggak apa-apa. Oh, turun aja nggak apa-apa. Turun deh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Rame ini Pak biasanya. Hari ini paling rame. Oh iya malahan. Pada hari ini biasanya 10, 12. Oh, ini tadi Tadi hampir 20. hampir 20. Satu orang lagi nih. Oh. Karena udah pada mulai masuk kerja ya. Iya, heeh. Jadi butuh surat ini jadinya. Serangan. Tadi juga aku mau kerjanya di Bali. Oh, di Bali. PPN Bali. Oh. Emang mayoritas pada nyari surat keterangan ya, Pak? Iya. Serangan. Sebenarnya hasilnya itu udah bisa diketahui 30 menit setelah kita diambil sampel darahnya dan diuji. Di rumah sakit tempat kita kemarin tes, itu siangnya baru kita dikasih email yang isinya laporan hasil rapid test kita. Tapi karena kita butuh surat keterangannya untuk bisa melakukan perjalanan luar kota, makanya kita nanti harus minta lagi surat keterangannya ke laboratoriumnya, dan itu baru bisa diambil besok pagi. Otomatis besok pagi kita harus balik lagi ke rumah sakitnya. Ini cuplikannya. Ini kita habis pulang ngambil hasil rapid test. Udah dikasih tau belum hasil? Udah. Udah ya? Iya. Belum. Oh belum ya? Iya, alhamdulillah kita hasilnya dua-duanya non reaktif atau negatif. Ini disarankan setelah tes ini 7-10 hari ke depan itu kita melakukan tes ulang. Gitu. Ya semoga nggak kenapa-napa. Teman-teman di rumah juga sehat selalu, jaga kesehatan, cuci tangan rutin, rajin-rajin, disiplin untuk menjaga physical contact dengan melakukan physical distancing. Surat keterangan rapid test itu bentuknya kayak gini, teman-teman. Kayak gini ya. Nanti kita dapet hard copy kayak gini kalau misalnya kita minta buat surat izin perjalanan atau surat tugas kayak gini. Nanti bakal dilampirin Ya. di surat izin perjalanannya itu. Dan di sini ada cap rumah sakitnya, jadi legalitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Ini harus majuin gak sih? Ya. Nanti kita zoom ya. Oh ya, kemarin tuh ada yang nanya deh ke aku, buat pendaftaran drive-thru itu gimana sih? Pemeriksaan rapid test itu drive-thru. Kan kemarin AA yang daftarin tuh. Oh iya. Daftar rapid test itu gampang banget kok. Kemarin kita coba cek ke websitenya. Nanti di sana ada form untuk namanya apa ya? Drive-thru rapid test. Ya, drive-thru rapid test. Itu nanti kita ngisi, kita klik, terus isi data diri. Habis itu langsung diarahkan untuk pembayaran. Jadi sebelum kita ngelakuin tes, kita harus bayar dulu. Setelah bayar, nanti kita dapat bukti pembayaran. Nah, bukti itu yang akan kalian pakai besoknya ketika melaksanakan rapid test. Jadi nanti di lokasi itu kita tunjukin ke petugas bukti pembayarannya. Baru nanti setelah itu bisa dites. Gampang kok untuk pendaftarannya, gitu aja. Berarti transfer ya? Transfer Ya, dulu pembayarannya kan, transfer. Oh iya. Nanti kita dikasih virtual account gitu. Pas nyampe udah tinggal ini aja, tinggal dites aja, nggak perlu bayar-bayar lagi. Tuh. Terus udah langsung disuruh pulang. Pokoknya pas tes hari H itu udah minim kontak. Karena semua urusan administrasinya udah kita beresin di hari sebelumnya. Ya. Sebenarnya ada yang mau aku tanyain sih dari kemarin. Kenapa tuh?
kenapa cukup pakai rapid test aja gitu, nggak harus swab atau apa PCR ya? Iya, Ya, PCR. kenapa Enggak, nih? sebenarnya ini untuk gold standar atau pemeriksaan standar baku dari COVID-19 ini harus pakai swab atau PCR. Hmm. Jadi nanti sampelnya tuh diambil dari mukosa tenggorokan, di swab gitu. Nah, terus hasil sampelnya ini bakal dicek, tapi enggak semua rumah sakit itu bisa ngecek sampelnya itu. Hmm. Jadi mayoritas tuh biasanya dibawa dulu sampelnya ke rumah sakit rujukan COVID gitu. Jadi kan yang pertama dia itu lama, lama kan waktunya. Hmm. Terus hasilnya juga emang lama. Biasanya memakan waktu beberapa hari. Terus dia relatif mahal juga. Biasanya harganya sekitar jutaan gitu. Hmm. Ada yang 1,6 juta, bisa juga sampai 3 jutaan gitu. Jadi memang itu biasanya kalau di Indonesia diperuntukkan buat orang-orang yang sudah apa ya, mengarah mengarah ke COVID Hmm. gitu. Ada indikasi ke COVID-19 gitu, baru dicek swab. Nah, sedangkan kita kemarin kan memilih buat rapid test dulu, atau kita kemarin kan disarankan buat rapid test dulu karena rapid test ini sebenarnya dari definisinya itu buat mengecek antibodi ya, antibodi yang ada di dalam tubuh manusia setelah dia terpapar virus. Kalau misalnya dia terpapar virus kan si imun tubuh kita ini bakal memproduksi antibodi. Nah, tapi antibodinya ini diproduksinya sekitar 7 hari setelah virusnya itu masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau misalnya rapid test ini dia itu keunggulannya dia cepat. Biasanya tuh cuma 30 menit udah keluar hasilnya. Hmm. 30 menit tuh udah keluar cepet kan. Terus mayoritas rumah sakit itu udah bisa ngecek sendiri rapid test. Habis itu dia juga relatif lebih murah, jauh lah lebih murah daripada PCR. Jadi biasanya tuh rentang ratusan ribu gitu harganya. Nah, terus kan ada kelemahannya juga sih sebenarnya rapid test itu. Kalau misalnya kan dia antibody bakal keluar sekitar 7 hari setelah virus itu masuk ke dalam tubuh kita kan. Nah, misalnya nih si A hari Senin terpapar virus, terus COVID-19 ya. Terus dia itu biasanya antibodinya bakal terbentuk pada hari Senin minggu depannya lagi, itu baru terbentuk. Nah, misalnya si A ini rapid test hari Rabu, itu berarti antibodinya kan belum terbentuk. Hmm. Nah, biasanya hasilnya masih negatif gitu. Hmm. Makanya biasanya setelah kita rapid test pertama disarankan buat rapid test lagi atau rapid test ulang di 10 hari kemudian gitu. Nah, terus misalnya si A ini udah ngecek nih, terus ternyata positif, atau di rapid test pertama itu dia udah positif. Itu tetap harus dikonfirmasi ulang lewat swab atau lewat Iya, PCR iya. itu, karena memang gold standarnya atau standar bakunya itu harus swab tetap gitu. Jadi memang dia udah mengarahkan, indikasinya itu mengarah ke COVID-19, apalagi kalau udah ada gejala-gejala kayak sesak nafas, Hmm. demam, batuk. Nah, itu udah pasti langsung diarahkan ke swab gitu. Apalagi rapid testnya juga positif gitu sih. Jadi rapid test itu keunggulannya di cepat ya, Cepat. keluar hasilnya cepat, Mm-mm. terus harganya relatif murah. Mm. Cuma dari tingkat akurasinya masih rendah ya. Iya, Jadi tinggal oh tetap ya, tetap harus gunain swab ya, PCR itu ya. tetap akurasinya rendah, dan emang konfirmasinya harus pakai swab itu. Gold Hmm. standarnya tetap swab gitu. Jadi mungkin rapid test ini memang ditujukan untuk orang-orang yang Ya. butuh informasi mengenai tubuhnya itu cepat gitu ya, Iya, untuk heeh, waktu yang mendesak gitu. heeh. Tapi Dan tetap kalau misalnya dia juga ada riwayat kontak sama orang yang positif juga emang harus cek juga tetap. em, Gitu. sekarang kita mulai bagi-bagi informasi nih mengenai tarif atau biaya rapid test yang udah kita kumpulin. Dimulainya dari kota Cilegon di tempat asal kami. Hmm. Itu yang pertama tuh ada di RSKM. Nanti bisa lihat detailnya di sebelah kiri ya. Di RSKM ini ada sistemnya drive thru. Harganya itu 345.000. Hasilnya dikirim langsung via WA berupa foto hasil. Tapi kalau misalnya kalian butuh surat keterangan itu
bisa langsung datang ke rumah sakitnya, tapi harganya sedikit beda. Harganya itu ada di 495.000. Itu kalian udah dapat surat keterangan dari sana. Yang kedua itu ada di Laboratorium Kimia Farma Cilegon. Nah, di lab ini nggak ada sistem drive-thru, jadi kalian harus langsung datang ke Kimia Farmanya. Dan juga di sini ada sistem jadwal, jadi buat orang umum kayak kita gini yang Iya. butuh surat izin Hmm. untuk melakukan perjalanan, itu jadwalnya bisa diperiksa di hari Senin sampai Sabtu, mulai dari jam 10 sampai jam 4 sore. Tapi untuk ODP atau PDP yang mau tes juga di Tes. sana, jadwal itu hanya untuk hari Selasa dan hari Kamis gitu. Jadi dibedain biar nggak ada kontak mungkin Ya, ya. benar-benar. Minimalisir kontak. Lalu ada di Dinas Kesehatan ya. Dinas Kesehatan ini biasanya ngadain rapid test massal gratis sih. Ya cuma gratis. cuma jadwalnya nggak menentu. Jadi kita harus rajin-rajin cek websitenya atau baca-baca koran. Biasanya di sana terpampang Ada informasinya. pengumumannya gitu Heeh. sebelumnya. Ya, biasanya gratis dan juga hasilnya kalau nggak salah ditunjukin langsung sih, karena kan ini cepet ya Iya, hasilnya gitu. pakai jadi di alatnya gitu loh. Di Mm-mm. alatnya tuh langsung muncul hasilnya Ya. gitu. Dan kayaknya kalau untuk dari Dinkes rada susah ya buat ngeluarin surat keterangan ya. Karena Iya. kan ini sifatnya Umum gratis, gitu, gratis, massal. Hmm. Jadi emang yang diperiksa tuh dalam jumlah banyak gitu. Lalu tempat kita kemarin tes itu di Rumah Sakit Sari Asih Serang. Itu kita drive thru sistemnya. Harganya itu di 285.000. Ini udah masuk ke Serang ya? Ya, ini udah masuk Serang nih. Heeh. Harganya 285.000, itu kita udah termasuk surat keterangan hasilnya, surat keterangan hasil rapid testnya gitu. Dan itu nanti hard copy-nya kita ambil langsung ke rumah sakitnya. Sebenarnya via email juga ada di hari yang sama, tapi karena kita butuh tanda tangan dan cap rumah sakitnya, jadi kita harus minta surat izinnya tetap. Oke, sekarang kita beralih ke Solo Raya. Solo Raya itu yang sekarang lagi kita tempatin, yaitu tempat studi aku. Pertama di Rumah Sakit Dr. Muardi, tempat aku koas. Itu kalau misalnya rapid test harganya 275.000 sampai 400.000. Nah, kalau yang 275.000 itu biasanya dia udah mendapatkan surat rujukan dari fasilitas kesehatan pertama kayak dari puskesmas gitu. Nah, kalau misalnya dia baru datang langsung ke rumah sakit, itu dia harus konsultasi dulu sama dokter paru. Terus baru dikasih rujukan buat tes rapid test ini. Makanya harganya jadi 400.000. Terus beralih ke rumah sakit Kasih Ibu. Jadi kalau di sana itu ada paket-paketnya gitu, ada paket silver, gold, sama platinum. Nah, kalau misalnya paket silver itu harganya 450.000. Ini include-nya di sini ya. Include apa aja. Terus kalau misalnya yang gold itu lebih mahal lagi, lebih di atas lagi harganya yaitu 575.000. Terus kalau yang paket platinum itu harganya 735.000. Terus lanjut ke laboratorium Prodia ya, ke klinik Prodia Solo. Nah, kalau di klinik Prodia itu harganya 714.000. Sudah termasuk konsultasi dokter. Terus ini juga ada rumah sakit RSD Bagaswaras Klaten, itu harganya untuk rapid test yaitu 371.000. Udah sih kalau yang dari Solo Raya sementara itu dulu, nanti kita tambahin lagi kalau kita ada informasi lanjutan. Jadi sebenarnya rata-rata rapid test itu mulai dari 250 sampai 600.000 kali ya. Ya, kalau yang di atas tuh biasanya yang laboratorium. Di laboratorium itu biasanya agak lebih mahal gitu. Kalau dari laboratorium itu harga bisa lebih mahal ya. Apalagi mungkin yang dipanggil ke rumah kali ya. Oh iya, ada juga tuh. Oh, ada tuh. Kemarin juga. Oh iya, aku dapat juga nih yang rumah sakit JIH, rumah sakit Jogja International Hospital di Solo. Itu dia bisa home rapid test. Jadi bisa datang ke rumah. Nah, cuma ya memang harganya agak lebih mahal. Ya? Itu ntar. Nah, kalau yang di
Rumah Sakit JIH Solo itu ada paket-paketannya juga dia. Jadi paketnya itu berdasarkan banyak orangnya ya, jumlah orang. Jumlah Kalau orang yang misalnya dites ya. kalau misalnya dia 1 orang itu dia 1.300.000, tapi datang ke rumah. Nah, terus kalau misalnya 2 orang 1.200.000 gitu. Terus semakin murah kalau misalnya lebih dari 30 orang dia itu 800.000 gitu sih. Itu tapi biaya per orang ya? Biaya per orangnya, Per orang. per orangnya. Lebih mahal ya. Iya, tetap lebih mahal. Ya iya sih, orang dipanggil ke rumah gitu. Soalnya datang ke rumah Iya. dia. Oh ya, tambahan nih buat kalian yang ada di Banten, ini ada drive-thru rapid test gratis dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dari pemerintah Provinsi Banten. Ini tadi pagi banget aku habis ngecek Instagramnya Dinkes Provinsi Banten dan memang ada pemeriksaan drive-thru rapid test nih gratis, yaitu di hari, catat ya, di hari Rabu, Kamis, Jumat tanggal 3, 4, 5 Juni 2020 jam 8.30 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Nah, lokasinya yaitu di Stadion Maulana Yusuf, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Nah, catat buat kalian yang emang pengen ke sana mumpung gratis. Buat pendaftarannya itu bisa kalian cek di link Instagramnya Dinkes Provinsi Banten. Di situ ada postingannya, udah lengkap. Kalian langsung cek aja ke Instagramnya langsung. Ya, segitu aja informasi yang bisa kita kasih ke kalian. Terima kasih udah nonton video kita sampai selesai. Kalau misalnya kalian punya informasi mengenai rapid test di daerah kalian, boleh juga kalian tulis di komen di bawah. Jadi supaya orang lain juga bisa dapat informasinya. Jadi semakin banyak orang yang tahu, semoga bisa memutus rantai juga ya. Bisa memutus rantai. Jadi bisa lebih diketahui lebih awal gitu kondisinya. Iya, siapa tahu kalian ada yang punya harganya atau kemarin juga habis tes rapid test juga, share pengalaman kalian di komen di bawah. Ya. Gitu. Don't forget to like, comment, and subscribe. Kalau misalnya video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian ya. Ya. Biar banyak yang tahu tentang rapid test ini. Dadah. Dadah.